Tenang saja, ada aku di sini. Pernikahan ini tak akan terjadi. Pak Arman, apakah Anda bersedia menikahi Nadia Hartanti? Namaku Karina Sutami. Aku ini pusat pernikahan profesional. Dia nggak mau. Armand, kamu brengsek. Kamu nikahi orang lain? Bagaimana kamu bisa setega ini padaku? Dan anak kandunganku? Apa? Kamu hamil anak ke Armand? Iya. Astaga, merusak pernikahan orang kaya. Pak Armand itu konglomerat papan atas kan? Ternyata dia main cewek. Wanita itu hamilin anak Pak Arman, lalu Nona Nadia gimana? Benar. Gimana nasib Nona Nadia? Cepat pergi. Bye. Kalian tunggu apa? Cepat tangkap mereka. Ayo naik, kenapa bengong saja? Oh. Pegang erat, pegang erat. Nona Nadia, wanita itu bawa kabur Pak Arman. Apa-apaan ini? Pengantin kabur. Sudah sampai. Tuan Arman, pesanan pembatalan acaramu dah selesai. Semoga kedepannya anda hidup bebas. Nona Karina, apa nanti kita bisa ketemu lagi? Begini Tuan Arman, walaupun ini kerjaanku, aku tak bisa terus ganggu pernikahanmu kan? Bye-bye. Asalkan akhirnya itu kamu. Apapun gak masalah. Kamu kenapa? Kalau sedih, makan permen biar baikan. Bye-bye. Karina, kita bakal ketemu lagi. Kamu udah pulang? Kebetulan Vera lapar. Sana masak buat dia. Rangga, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Karina, jangan lupa. Dulu aku selamatkan kamu sampai nggak bisa ikut ujian masuk UNEF. Kamu yang hancurin masa depanku? Ini semua hutangmu padaku. Benar, jadi orang itu harus tahu balas budi. Utangmu pada Rangga tak akan lunas seumur hidup. Diam, ini rumahku. Dia pacarku, apa hakmu atur aku? Kenapa pakai bajuku? Cepat lepaskan. Jangan sentuh dia. Kita makan di luar aja. Wanita kasar. Rangga, benar. Memang dulu aku hutang padamu, tapi kita udah pacaran 10 tahun. Aku udah nafkahi kamu 10 tahun. Pengorbananku selama 10 tahun ini, memangnya apa bagimu? Itu salahmu sendiri. Rasakan saja.
Kalian siapa? Kalian mau apa? Mau apa? Kamu minjam 5 juta dariku. Ada utang harus bayar. Itu udah sewajarnya. Utang? Kapan aku pinjam uang ke kalian? KTP dan datanya semua atas namamu, dasar jalan. Jangan harap bisa ngelak ya. Cari apa? Rangga, buat apa kamu ambil KTP-ku? Bukan urusanmu. Rangga, tega sekali dia. Adik kecil, udah lihat jelas belum? Bang, aku nggak punya uang sebanyak itu. Boleh kasih aku waktu beberapa hari lagi? Tidak punya uang? Pas sekali. Tubuhmu lumayan juga. Gimana kalau ikut aku ke klub malam? Temani laki-laki tidur dan bayar utangmu pelan-pelan? Jangan mendekat. Kalau tidak, aku akan melawan kalian sampai mati. Angkat teleponnya dong. Ayo, angkat teleponnya. Halo, Rangga. Orang rentenir udah datang cari kalian. Cepat pulang. Apa? Kebetulan, Karina, kamu bantu aku lunasin utangnya. Aku nggak punya uang. Rangga, cepat balik sini. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Gak ada uang, dia cari jalan sendiri. Ingat, ini utangmu padaku. Cantik, pacarmu aja udah buang kamu. Mending nurut aja deh. Jangan salahin kami berdua kalau kami main kasar. Sialan, cari cewek brengsek itu. Ayo. Sebelah sana. Lari ya. Dasar jalan. Dasar jalan, gak bayar utang malah. Berani kamu. Aku bakal patahin kakimu sekarang. Terus, ku jual kamu. Lihat gimana kamu kabur. Hajar. Uang ini biar aku yang bayar. Pak Arman, mana mungkin aku biarin kamu yang bayar? Jangan takut. Ada aku di sini. Ayo. Pak Arman, makasih udah bantu aku semalam. 5 juta itu bakal aku balikin secepatnya. Lola Karina, aku ingat waktu kita pisah dulu, kamu doain aku biar hidup bebas. Tapi kayaknya sekarang hidupmu kelihatan berantakan ya. Tenang aja,
5 juta itu bakal aku balikin secepatnya. Pak Arman, kalau nggak ada apa-apa lagi, aku permisi dulu. Nona Karina, bantu aku lakuin sesuatu buat lunasin utang 5 juta itu gimana? Nikah sama aku. Apa? Nona Karina, waktu di pernikahan kemarin kamu bilang kalau kamu hamil anakku, itu bikin harga saham perusahaanku anjlok. Aku cuma... Sorry, demi perusahaan, aku mau kamu sama aku nikah kontrak setahun. Kontrak? Iya. Sebagai tanda keseriusanku, kalau kamu setuju, nggak cuma utang itu lunas, tapi aku juga bakal kasih kamu imbalan 50 juta. Tentu saja, Nona Karina boleh pikir-pikir dulu. Kutunggu jawabanmu. Rangga, kamu pakai KTP-nya Karina buat pinjam uang ke rentenir. Kamu nggak takut dia putusin kamu? Orang tua Karina mati ketabrak mobil. Dia itu cuma yatim piatu, mana berani putusin aku. Lagian, para penagih utang itu bakal bawa cewek ke klub malam buat dijual. Kalian udah pacaran 10 tahun, kamu beneran tega? Ini semua salah Karina. Si Jalang itu yang utang padaku. Vira 2 hari yang lalu naksir sebuah kalung kalau Karina ke klub malam. Pas banget biar dia cari uang buat beliin Vira kalung. Rangga, kamu baik banget sama aku. Ternyata semua pengorbananku buat dia nggak ada harganya sama sekali. Jangan lupa, tahun itu aku selamatkan kamu, makanya nggak bisa ikut ujian masuk UNEF. Kamu yang hancurin masa depanku. Ini semua utangmu padaku. Kak Rangga, berapa lama kamu akan cintai aku? Tentu saja, seumur hidup. Kak Rangga, kamu baik banget sama aku. Rangga, kamu akan cintai aku berapa lama? Seumur hidup. Apa? Nggak kedengaran? Aku bilang, aku akan cintai Karina seumur hidup. Jadi ini maksudmu akan cintai aku seumur hidup? Dan nikah sama aku, Seumur hidup itu bohong, cintai aku juga bohong. Rangga, mulai sekarang, kita nggak ada hubungan apa-apa lagi. Pak Arman, aku bersedia nikah sama kamu. nggak nyesal. Senang bisa bekerja sama. Sungguh tak disangka, 10 tahun berbuang sia-sia. Orang yang akhirnya menikahiku, ternyata klienku sendiri. Karina, kita udah resmi nikah. Gimana kalau malam ini kamu pindah dan tinggal bersamaku? Tinggal bersama kamu. Mikir, apa sih? Acting harus totalitas, ngerti nggak? Tenang aja. Aku tak punya niat macam-macam. Lagi pula aku sudah nggak punya rumah lagi. Tinggal sementara di rumah Arman, kayaknya pilihan bagus. Ya sudah kalau gitu. Tapi soal 50 juta itu bisa kasih aku dulu. Rangga, mulai sekarang aku tak utang lagi padamu. Karina, jangan lupa, sekarang kamu istri sahku. Kedepannya ada masalah apapun, kamu boleh repotkan suamimu ini. Terima kasih. Suamiku. Ada apa Kak Rangga? Wanita di dalam mobil itu kok mirip kali sama Karina ya? Rangga, kamu salah. Lihat, mungkin. Ini mobil mewah. Si Jalang itu mana mungkin bisa naik mobil begini. Benar juga. Si Jalang itu mungkin lagi di klub malam minum sama dia tua buat cari uang. Rangga, ternyata itu caramu pikir tentang aku. Ayo kita pergi. Baik. Ayo.
Kemarin gak lihat jelas. Ternyata gini tinggal di rumah orang kaya. Pilih aja kamar sendiri, aku mau mandi dulu. Anu, Kenapa? Mau aku yang pilih? Atau mau tidur sama aku? Aku bukan begitu maksudnya. Aku mau pilih kamar dulu. Pak Arman. Pak Arman. Arman. Armand. Armand. Maaf, Pak Arman. Aku nggak tahu kamu lagi mandi. Aku nggak lihat apapun. Ada busa. Kamu juga nggak bisa lihat. Katakan saja, cari aku, ada perlu apa? Pak Arman, agar jamin pernikahan kontrak kita terlihat nyata, aku ingin tahu dulu soal keluargamu. Keluargaku bisa dibilang agak rumit. Orang tuaku kerja terus sepanjang tahun. Yang paling penting jangan sampai mereka tahu soal kehamilan palsumu. Iya, baiklah. Kalau itu, aku nggak masalah. Kamu sengaja ya, ingin ambil kesempatan. Kamu sengaja cari kesempatan. Enggak kok. Enak dipegang. Lumayan lah. Terima kasih pujiannya, ya. Tapi bisa nggak kamu bangun dulu? Oh, baik. Pak Arman, aku bukan sengaja cari kesempatan. Rina, dari mana kamu dapat 50 juta? Kamu tidak benar-benar jual diri kan? Rangga, gak semua orang seberengsek kamu. Kamu pinjam uang pakai namaku. Aku mau jual aku ke klub malam. Jangan cari masalah deh. Aku pinjam uang buat modal usaha agar hidupmu jadi lebih baik. Kenapa di dunia ini ada laki-laki yang tak tahu malu kayak kamu? Soal 50 juta itu, sekarang kita udah lunas. Kurang ajar. Bener-bener. Nggak tahu diri. Jangan salahkan aku kalau aku kejam. Pak Raymond, soal yang Anda katakan waktu itu tentang Karina, apa masih berlaku? Halo, Karina, cepat tolong aku. ini terakhir kalinya. Jangan cari aku lagi habis ini. Pak Raymond,
Bagaimana? Apa Karina akan datang? Tentu saja, utang dia padaku tak akan lunas seumur hidup. Pak Raymond, Anda sudah berjanji soal investasi 100 juta itu? Tenang saja, asalkan dia datang, gampang dibicarakan. Terima kasih, Pak Raymond. Rangga, kamu bohongi aku lagi. Karina, siapa suruh kamu sebodoh ini? Ini Pak Raymond, kalau kamu temani dia dengan baik, aku akan dapat investasinya. Bajingan. Kamu cewek urahan, ini semua salahmu sendiri. Pak Raymond, silakan dinikmati. Cantik, aku datang. Hahaha. Jangan mendekat atau aku nggak segan-segan. Makin kamu meronta, aku makin nafsu. Lepas. Lepaskan aku. Karina. Tolong aku. Dari mana asal Bruno ini berani-beraninya pamer di depanku? Lihat jelas siapa aku sebelum bicara. Kah? Kamu? Pak Arman? Tidak apa-apa. Pak Arman, aku hilaf karena nafsu. Mohon ampun. Aku nggak tahu dia wanita Anda. Ampuni aku, Pak Arman. Urus dia. Baik. Ayo. Jangan pukul, Pak Arman. Aduh, jangan pukul. Arman, apa kamu sebaik ini sama setiap orang yang kerja untukmu? Apa kamu ke semua orang yang kamu pekerjakan selalu sebaik ini? Iya, tentu saja. Kamu kan orangku. Lindungi karyawan itu tanggung jawab bos kan? Turunkan aku. Jadi, kamu baik sekali pada Rangga. Apa? Itu juga karena cinta. Aku berutang budi padanya. Kalian mau apa? Jangan emosi dulu. Kami cuma mau main sebentar denganmu. Jangan sentuh dia. Mau jadi pahlawan? Kalau begitu kita lihat saja. Apa kamu punya kemampuan? Dulu Rangga demi selamatkan aku. Kakinya sampai patah, sampai tidak ikut ujian masuk kuliah. Makanya dia jadi seperti sekarang. Jadi kamu baik sekali padanya karena merasa bersalah? Atau karena cinta? Kalau karena merasa bersalah, setelah sekian lama, sudah lunas semuanya. Kalau karena cinta, Apa kamu bisa? Anak kurang ajar, bawa perempuan yang tidak jelas asal-usulnya itu, dan cepat pulang ke sini. Anak durhaka. Kamu masih ingat jalan pulang ya? Kamu abaikan Nadia yang sederajat denganmu. Malah tidak mau menikahinya. Malah nikahi wanita gatal seperti ini. Wanita yang hamil sebelum nikah. Benar-benar bikin malu keluarga Wiratama. Sampai habis muka kami. Bapak, ini bukan salah Karina. Aku yang goda dia duluan. Sekarang opini publik di perusahaan sudah memanas sekali. Hanya dengan aku nikah sama Karina adalah pilihan terbaik. Diam! Dasar kamu binatang. udah berapa bulan? Sudah 2 bulan. Baik, 8 bulan lagi. Anaknya tinggal di sini. Kamu pergi. Ibu, Menantu keluarga Wiratama. Cuma boleh Nadia. Ibu, ini sudah zaman apa? Masih saja pakai cara ambil anak uang ibunya.
Kamu? Ambil rotan penghukum. Dasar anak durhaka. Aturan keluarga Wiratama kita. Apa kamu sudah lupa semua? Kamu, minggir. Ini urusan internal keluarga Wiratama. Arman Wiratama memang anak bapak, tapi dia juga suamiku. Aku tidak izinkan siapapun sentuh suamiku. Bapak mau pukul kan? Ayo, pukul saja. Pukul ke arah sini. Ayo, pukul. Ternyata rasanya dilindungi orang seperti ini ya. Pukul saja. Ayo pergi. Lihat itu. Benar-benar keterlaluan. Arman, bapakmu pukul kamu. Apa kamu gak bisa hindar? Lalu, kenapa bohong sama bapakmu? Kalau kamu yang goda aku, Itu karena aku nggak mau kamu disalahpahami orang lain. Karina, kamu kenapa? Karina, peluk aku yang erat ya. Karina, tadi kamu tanya aku, kenapa aku tidak hindar? Mungkin karena aku sudah terbiasa. Mana ada bapak macam itu di dunia ini? Tenang saja, jangan takut. Aku akan selalu temani kamu. Karina, kamu gak akan pernah tinggalkan aku. Kan? Gak akan. Karina, apa kamu benar-benar akan temani aku selamanya? Karina, apa kamu benar-benar akan temani aku selamanya? Ada apa denganku? Karina Sutami. Kenapa isi kepalaku cuma Arman Wiratama saja? Lina, Ibu Mawar, kenapa ibu ada di sini? ibu kan sudah pensiun. Jalan-jalan kemana saja. Lalu tidak sengaja ketemu kamu. Aduh, kalau diingat lagi memang sayang sekali. Waktu itu angkatan kalian cuma kamu dan Rangga Prasetya yang paling berbakat. Tidak sangka Rangga Prasetya malah berbuat bodoh. Sebelum ujian masuk universitas, dia ditangkap polisi karena jual materi sontekan. Sampai tidak ikut ujian sama sekali. Apa? Ibu bilang, Rangga Prasetya, bukannya karena selamatkan aku makanya. Loh, Rina, kamu kenapa? Tidak apa-apa, Bu. Ibu yakin Rangga Prasetya itu karena jual materi sontekan, makanya dia ditangkap. Aduh, mana mungkin salah. Semua ini tercatat di dalam sistem. Rangga Prasetya, ternyata selama ini kamu anggap aku bodoh dan bohongi aku. Sebelum ujian masuk universitas, polisi karena jual ujian palsu sampai nggak ikut ujian. Kamu dan Arman sebenarnya ada hubungan apa? Rangga, kita sudah putus. Putus? Karina, kamu yang buat aku nggak bisa ikut ujian. Atas dasar apa kamu minta putus? Berani pukul aku. Memang kamu pantas dipukul. Apa waktu itu kamu benar-benar karena aku sampai lewatkan ujian? Karina, apa maksudmu waktu itu di geng kalau bukan karena... Kalau kamu memang benar karena aku sampai lewatkan ujian, lalu kenapa nggak ikut lagi di tahun berikutnya? Dan kenapa setelah lepas ujian itu, kamu perasaku 10 tahun? Aku rasa satu ujian saja bisa hancurkan seluruh hidupmu. Bukannya ini wanita yang kacaukan pernikahanku? Apa mungkin... Jangan-jangan Karina. Sudah tahu sesuatu? Armand, sini. Temani aku minum. Cepatlah. Armand, aku mau kasih tahu. Hari ini aku tahu sebuah kebenaran. Ternyata si brengsek itu dulu lewatkan ujian sama sekali bukan karena aku. Katakan
Apa aku ini sangat bodoh sampai bisa dibohongi pakai alasan yang sangat dangkal selama 10 tahun? Bukan. Karina, kamu hanya terlalu baik. Saking baiknya sampai ingin bantu semua orang. Kenapa kamu diam saja? Kalau punya mulut tapi nggak bisa pakai, aku bisa bantu kamu. Armand, kamu sangat tampan. Tidak salah kan kalau aku cium? Bentar. Nanti habis kamu bangun, kita punya banyak waktu. Tolong cari tahu soal Karina yang ketemu berandalan sebelum ujian masuk universitas dulu. Pak Rangga mau undang aku duduk sebentar. Kamu siapa? Siapa aku itu tidak penting. Yang penting adalah, Rangga, kamu mau Karina kembali lagi ke sisimu? Mau. Bahkan kalau harus mati, dia harus tetap membusuk di sampingku. Bagus. Kalau begitu, lakukan saja sesuai perkataanku. Mai, Apa kamu sudah dengar? Karina, dia wanita jahat yang ada di video itu. Mantan pacarnya demi selamatkan dia sampai rela lepas ujian masuk univ dan hancurkan masa depannya sendiri. Tapi tak disangka, dia malah langsung pergi cari CEO kaya. Beneran, nggak bisa nilai orang dari luarnya aja. Karina biasanya tampak sangat baik, ternyata malah orang macam ini. Bicara apa kalian? Karina, mau pura-pura apa lagi kamu? Masalahmu sudah terbongkar semua di berita. Siapa kamu? Hari ini, aku bakal bunuh kalian. Semua perempuan tidak setia di dunia ini. Kamu tenang dulu. Itu semua cuma rumor. Aku tidak mau dengar penjelasanmu. Di mata kalian para perempuan, cuma ada uang. Jangan lari! Jangan lari! Ada apa ini? Dia mau bunuh aku. Jangan takut, sembunyi di belakangku. Baguslah kalian berdua. Akhirnya berkumpul juga. Hari ini, aku bakal bunuh kalian demi balas dendam untuk saudaraku, Rangga Prasetya. Maaf ya, ini semua gara-gara aku. Kalau tidak, kamu tidak akan terluka berulang kali seperti ini. Arman Viratama. Bagaimana kalau kita cerai saja? Apa kamu mau ninggalin aku? Bukan begitu. Aku cuma takut bakal nyusahin kamu. Ini bukan nyusahin namanya. Bisa jagain kamu adalah keberuntungan yang Tuhan kasih. Kok kamu berdarah lagi? Apa aku nggak balut dengan benar? Kan sudah janji, kamu bakal nemenin aku selamanya. Kurang 1 detik pun. Bukan selamanya namanya. Benar-benar nggak nyangka. Sudah begini, Arman masih saja lindungin cewek itu. Besok adakan konferensi pers. Aku mau kasih tahu semua orang bongkar semua kebusukan Karina. Saat itu tiba, biarpun Arman mau lindungin dia, dia nggak akan bisa apa-apa. Nona Nadia,
Rencanamu hebat sekali. Rangga, dulu Anda demi Karina sampai lepas ujian masuk universitas, tapi dia malah berpaling ke pelukan orang kaya. Apa Anda benci dia? Enggak, selama dia bahagia, itu sudah cukup. Karina benar-benar gila harta. Orang sebaik ini malah nggak dihargai. Apa benar begitu? Nona Karina, Rangga dulu demi kamu sampai lewatkan ujian masuk universitas. Kok kamu tega selingkuh sama Pak Arman? Rangga, kebenaran kamu itu apa benar seperti yang kamu bilang? Tentu saja. Baik, kamu yang paksa aku. Semuanya, aku hari ini cuma mau kasih tahu kalian semua, Rangga absen ujian masuk universitas karena jualan motor dan jawaban ujian. Dia sama sekali nggak punya hak ikut ujian. Karina, apa-apaan? Apa ini cuma omong kosong? Kalian semua bakal tahu setelah lihat ini. Rangga Prasetya, tidak sangka kelihatannya seperti orang baik, ternyata bisa lakukan hal seperti ini. Benar, jelas-jelas kamu waktu itu jual materi ujian sampai tidak bisa ikut ujian, malah salahkan Karina Sutami. Karina Sutami, apa kamu lakukan ini karena mau hancurkan aku? Masih mau mengelak? Apa kamu mau aku bawa wartawan pergi ke polisi buat cari bukti? Tidak. Karina Sutami, bagaimanapun aku pernah selamatkan nyawamu dulu. Tidak perlu lakukan hal sekejam ini, kan? Ya juga. Rangga Prasetya waktu itu memang pernah selamatkan nyawamu. Bagaimanapun juga, tidak boleh selingkuh. Pahlawan selamatkan wanita atau cuma acting buatanmu sendiri? Aku rasa cuma kamu yang paling tahu. Direktur Arman, Anda tidak bisa tuduh orang sembarangan, kan? Arman Wiratama. Kenapa kamu datang? Kita berada di perahu yang sama. Tentu saja aku harus bantu kamu. Direktur Arman, izin tanya soal kejadian tahun itu. Apa ada rahasia di baliknya? Semuanya soal kejadian tahun itu. Saya sudah suruh orang untuk selidiki. Setelah periksa, baru tahu kalau ternyata tahun itu, 2 preman yang goda Karina. Ternyata Rangga lah, yang bayar mereka untuk cegat di jalan yang biasa Karina lewati. Rangga, kamu lebih tidak tahu malu dari yang saya bayangkan. Karina Sutami, jangan dengar omong kosong Arman Wiratama. Kamu bilang saya yang rencanakan sendiri. Mana buktinya? Bukankah ini 2 preman yang dulu itu? Kebenaran tahun itu sebenarnya seperti apa? Kalian berdua bicara sendiri. Benar dia orangnya. Dulu beri 500, suruh kami cegat pacarnya. Kenapa bisa ada orang seperti ini? Jangan asal bicara. Saya rasa kalian cuma disuruh Arman untuk fitnah saya. Enggak, jangan asal bicara. Kamu sendiri yang bilang, kamu tak bisa ikut ujian masuk universitas. Takut kalau kalian sudah minta kamu. Makanya cari kami berdua untuk acting. Jangan takut, ada saya di sini. Kalau kalian berdua berani fitnah saya lagi, percaya nggak kalau saya lapor polisi? Kamu masih berani ancam kami? Untung saja dulu kami sudah duga kalau hati kamu jahat. Karena takut kamu bakal balik serang kami. Waktu kamu datang cari kami sudah rekam videonya. 500 yuan. Jangan sampai Karina Sutami lihat ada masalah sedikit pun. Tenang saja. Cuma masalah satu perempuan kan? Tidak masalah. Rangga Prasetya, apa karena hati kamu sudah mati? Atau moral kamu sudah hancur sampai tega dibuat Karina seperti ini? Karina, Tuan Prasetya, bagaimana bisa kamu lakukan hal sekejam ini? Dan malah balik tuduh dia? Apa kamu punya trik khusus? Yang mana namanya Rangga Prasetya. Dia Rangga Prasetya? Sebar fitnah itu bakal kena hukum yang berat. Karina, aku tidak boleh ditangkap. Dengar penjelasan aku dulu. Masalah dulu itu, aku juga punya alasan. Aku takut tidak bisa ikut ujian. Dan jadi tidak pantas buat kamu. Rangga Prasetya, sampah seperti kamu ini. Pantasnya mendekam di penjara. Biar dapat pelajaran. Tangan kamu sakit ya? Ayo, aku antar obati lukanya. Jangan buang-buang waktu sama orang brengsek seperti dia. Bawa dia pergi. Direktur Arman sama istrinya kelihatan mesra banget ya. Karina Sutami itu perempuan simpanan Arman Wiratama yang tidak pantas dipanggil istri. Rangga Prasetya, padahal kamu itu mantan pacarnya Karina Sutami. Masa kamu tidak tahu kalau mereka berdua sudah menikah? Apa? Mana mungkin? Bagaimana bisa Arman Wiratama suka sama perempuan rendah seperti Karina Sutami? Wanita murahan dengan status seperti itu. Hadirin sekalian, kejadian tahun itu aku sudah suruh orang selidiki. Setelah diselidiki baru ketahuan. Kok begini? Kok bisa aku kalah dari Karina? Putriku, menurut ibu sebaiknya kamu secepatnya buang perasaanmu pada Arman. Lagi pula mereka udah punya anak. Anak? Benar, kata Arman pasti karena
Dia hamil, makanya nikah sama dia. Kalau saja anak di dalam perutnya sampai hilang. Bersulang. Arman, terima kasih ya. Kalau bukan karena kamu, aku tak akan tahu. Kejadian tahun itu, soal pahlawan itu cuma palsu. Kamu sudah pikir gimana cara balas jasaku? Kalau enggak, gimana kalau aku kasih diriku ke kamu? Enggak boleh. Hubungan bos dan karyawan ini, kalau sampai ada cinta, itu pantangan besar di dunia kerja. Tapi Armand, kenapa aku rasa matamu sangat familiar? Kayaknya pernah lihat di suatu tempat. Lalu apa udah ingat di mana pernah melihatku? Armand, kamu itu CEO. Jarak kita berdua pakai bumi dan langit. Nggak mungkin pernah bertemu. Karina, apa sih yang kamu bicarakan? Armand mana mungkin jadi orang yang kamu dambakan. Benar-benar sudah gila. Karina, asal kamu mau, aku siap kasih diriku kapan saja. Karina Sutami, grup Hartanto kali ini, minta kamu yang tanggung jawab untuk proyek iklan produk baru mereka. Grup Hartanto? Nggak mungkin kan? Bapak Hartono, ini adalah rencana iklan yang saya buat untuk perusahaan Bapak. Silakan Bapak periksa. Kamu mau apa? Jangan tegang. Aku cuma mau ngerasain anak Arman yang ada di dalam perut kamu. Nadia Hartanti ini, apa dia sudah gila? Nggak boleh. Aku nggak boleh biarin dia tahu kalau kehamilanku ini palsu. Nona Nadia. Kalau Anda mau anak, ya melahirkan saja sendiri. Jangan pikir karena ada Arman yang lindungin kamu. Aku nggak bisa ngelakuin apa-apa ke kamu. Karina Sutami, saya sangat nggak puas sama rencana yang kamu buat. Bawa balik dan kerjain ulang. Kerjain ulang ya? Kerjain ulang. Tunggu dulu. Mana saya tahu? Kamu bakal malas-malasan atau enggak? Pergi ke ruang rapat sebelum sore ini berakhir. Selesaiin semua rencananya. Bapak Hartono, sesuai yang Bapak bilang, saya sudah masukin kasturinya. Bagus. Karina Sutami, aku mau lihat setelah kamu kehilangan anak itu. Gimana caranya kamu bisa tetap ada di sisi Arman? Ada orang. Buka pintunya. Halo, Karina. Halo Arman, aku terkunci di ruang rapat grup Hartanto. Entah ada apa di sini. Sekarang aku sesak napas dan badanku juga gatal. Apa? Karina, bertahanlah. Aku segera datang tolong kamu. Karina, kamu harus tunggu aku. Gawat. Arman, sepertinya aku sudah nggak kuat lagi. Karina, jangan tidur. Tunggu aku. Karina, Anak penakut. Nggak pantas jadi bagian keluarga. Buka pintunya. Bapak, aku salah. Karina. Karina. Jangan tidur dulu. Enggak, aku harus bertahan. Karina masih nunggu aku.
Karina. Karina. Karina, tahan sebentar. Aku bawa kamu ke rumah sakit. Gimana kondisi? Direktur Arman, Nona Karina cuma alergi kasturi. Istirahat 2 hari, minum obatnya, nanti bakal sembuh. Karina, kamu sudah bangun. Aku kenapa? Dokter bilang, kamu alergi kasturi. Kasturi? Bukannya itu yang ada di drama kerajaan buat celakain anak kecil? Arman, Karina Sutami cuma dikurung. Dia cuma karyawan. Cuma candaan kecil saja buat dia. Masa kamu gara-gara hal ini sampai ganggu hubungan keluarga Wiratama dan kerjasama keluarga Sen? Nadia, jangan pikir karena keluargamu manjain kamu bisa seenaknya abaikan nyawa orang. Arman, aku lakuin itu karena aku sangat sayang kamu. Cintamu itu sangat jahat dan juga sangat murahan. Aku kasih tahu ya, kau berani sentuh Karina lagi, nggak cuma putus kerjasama, nggak sesederhana itu lagi. Sekarang juga pergi dari rumahku. Armand, kamu perlakukan aku kayak ini hari ini, kelak kamu pasti bakal menyesal. Armand, aku selalu penasaran. Kamu bilang Nona Nadia itu cantik dan sangat perhatian. Kenapa nggak coba terima dia saja? Itu karena aku udah punya orang yang aku sukai. Siapa? Dia cantik gak? Dia sangat cantik, tapi sayangnya dia nggak ingat aku lagi. Amnesia? Aku tahu. Kamu tahu apa? Pak Arman, kamu setampan ini ternyata mendam cinta rahasia. Kalau suka, ya kejar saja. Cinta itu harus diungkapkan. Tapi aku takut bakal buat dia takut. Lagi pula aku nggak pandai kejar orang. Bagaimana kalau penasihat Karina, kamu ajari aku cara kejar dia? Bagaimana kalau penasihat Karina, kamu ajari aku cara kejar dia? Bunga, tas. Tidak. Terlalu biasa. Kalau mau dekati orang, kamu harus pakai kelebihan terbesarmu. Pak Arman, menurutmu apa kelebihan terbesarmu? Uang. Wajah. Loh, juga bentuk tubuh. Di alam liar, hewan jantan saat dekati betina pasti pamer keindahan. Kamu harus belajar cara menggoda. Dengan begitu, setelah 1 tahun kita cerai, kamu bisa bersama gadis pujaanmu begitu saja. Karina, kalau kamu itu orang yang aku sukai diam-diam, apa kamu akan terima aku? Kenapa? Kenapa tanya begitu? Aku cuma bercanda. Bercanda ya. Nona Nadia, bayi Karina tidak gugur. Apa? Bayinya belum gugur? Tidak mungkin, Nona. Ini resep tradisional yang aku bawa dari kampung. Karina sudah dilarikan ke RS. Mana mungkin belum keguguran, kecuali... Kecuali apa? Kecuali Nona Karina memang tak pernah hamil. Kenapa hari ini cantik banget? Bukankah ini pertama kalinya aku ketemu orang tuamu? Bapakmu hari ini kelihatan cukup normal.
Bagaimanapun ini ulang tahun kakek, dia pasti bakal agak menahan diri. Ayo. Kakek. Kakek. Anak muda sekarang geraknya cepat ya. Kalau aku bisa nih mencicip tuang tuaku ini bakal sangat puas. Arman, ayo ajak istrimu duduk. Dia kan lagi hamil. Ya, baik. Karina, Kakek, nanti setelah kamu melahirkan, kamu dan Arman segera gelar pesta pernikahan. kakek, aku... Bapak, aku nggak setuju. Kamu sudah berumur, masa hal ini saja nggak mengerti? Pasangan muda ini udah punya anak. Kalau pesta nikah nggak digelar, mau jadi apa? Karina, aku ini nggak peduli soal status sosial. Tapi ada satu hal, kalau menikah ke keluarga kami, harus jujur. Nggak boleh bohong. Ngerti, Kak? Ini pusaka keluarga kami. Sudah waktunya dikasih ke cucu menantu. Kakek, ini terlalu berharga. Aku nggak bisa terima. Ini pemberian kakek. Terimalah. Terima kasih. Tunggu dulu. Kakek, Karina sama sekali nggak pantas jadi cucu menantumu. Apa maksud perkataanmu itu? Karena Karina cuma pura-pura hamil. Apa? Kenapa Karina Setami? Kalau kamu benar-benar hamil, berani tidak biarkan dokter yang aku bawa periksa kamu. Kamu tidak berani. Atau memang ada yang kamu sembunyikan? Tentu saja dia berani. Jangan takut. Ada aku di sini. Periksa saja. Tuan Besar Wiratama. Nona Karina memang benar, sudah hamil lebih dari 2 bulan. Bagus. Mana mungkin? Apa kamu sudah disuap oleh Karina Sutami? Cukup. Urusan keluarga Wiratama kami. Bukan urusan orang luar seperti kamu buat ikut campur. Kakek Wiratama. Dia benar-benar pura-pura hamil. Kakek dan Kak Arman. Jangan sampai tertipu olehnya. Penjaga, tolong antar Nona Nadia keluar. Silakan, Nona Nadia. Karina Sutami, cepat atau lambat, aku bakal bongkar kebohonganmu. Terimalah ini. Kalau suatu hari nanti masalah kehamilan palsu ini ketahuan, apa yang harus aku lakukan? Direktur Arman, mari kita cerai. Karina, kamu barusan bilang apa? Aku bilang, kita cerai saja, lalu kasih tahu kakek kebenarannya. Gelang ini terlalu membebani, aku nggak sanggup menerimanya. Nona Karina, lalu 50 juta yang udah aku bayar, bagaimana perhitungannya? Pak Arman, beri aku sedikit waktu. Aku pasti bakal cari jalan keluarnya. Candaan yang sama, aku nggak mau dengar untuk ketiga kalinya. Lagi pula, kalau kita berdua cerai, hati nuranimu memang tenang. Tapi aku harus kembali menikahi Nadia itu. Benar juga, ya. Anggap saja yang barusan cuma omong kosong, cuma bercanda. Baiklah. Rencana untuk mengejar dia sepertinya harus dipercepat. Ayo jalan. Ya ampun, Arman barusan kelihatan menakutkan banget. Seolah-olah mau memakan aku. Arman, aku menemukan restoran yang enak banget. Nanti mau makan bareng nggak?
Karina, kenalin. Ini anak magang baru. Kamu yang bimbing dia, ya? Kamu itu Aku Davin Halim. Selamat ketemu. Ya, Bu Karina. Arya Pratama. Kapan sebenarnya aku bisa kirim pesannya? Direktur Arman, ini bahkan belum lewat 1 jam. Kamu tahu nggak apa itu tarik ulur? Tapi dia... Nggak ada tapi-tapian. Direktur Arman, wanita itu bukan dikejar, tapi dipancing. Davin Halim. Gak sangka kamu sudah sebesar ini. Iya, Ibu Karina. Aku sudah tumbuh jadi orang dewasa sepertimu. Lagian, aku ke perusahaan ini juga karena kamu. Aku apa? Nyonya Karina, keberatan nggak kalau suamimu ini gabung di mejamu? Tentu saja boleh. Orang ini, hari ini, kok bicaranya aneh banget ya? Kenalin, ini murid lesku dulu, Davin Halim. Ini. Halo? Aku suaminya Karina, Arman Wiratama. Gayanya Arman Wiratama ini, kenapa jadi kelihatan seperti sedang mau pergoki orang selingkuh ya? Ayo makan, aku sudah lapar sekali. Ibu Karina, Anda sudah menikah? Oh iya, Lalu kenapa waktu menikah tidak undang aku? daftarnya mendadak sekali. Jadi belum sempat buat acaranya. Belum buat pesta pernikahan ya, Direktur Arman. Sebagai suami, Anda agak kurang penuhi syarat ya. Aku yang terlalu tidak sabar. Ingin segera bawa istriku pulang ke rumah. Karina, selama kamu mau keliling dunia buat pesta pernikahan, bebas atur saja. Arman Wiratama, aktingmu sudah kelewatan dah. Direktur Arman, rasa memiliki Anda terlalu kuat ya. Ibu Karina memang sudah menikah. Tapi dia bukan barang milik Anda pribadi. Gavin, kamu salah paham. Karina ini baru saja diet. Benar kan, Karina? Iya. Tolong jaga gengsi aku di depan murid kamu. Kamu janji sama aku. Tapi malah ada di sini. Lagi makan bareng laki-laki lain. Masalah ini belum aku selesaikan sama kamu ya. Bukannya kamu yang balas pesannya kelamaan. Aku. Direktur Arman, bagaimana? Strategi tarik ulur itu manjur sekali kan? Tarik ulur apa? Hampir saja istriku direbut orang. Tidak bisa. Harus cepat bergerak. Bagus sekali. Ini hadiah yang pantas untuk diberikan. Ada apa? Malam-malam begini, kamu mau pamer ke siapa? Tidur sana. Katanya tampil keren. Itu cara ampuh buat tarik perhatian. Tapi apa mungkin dia nggak suka yang seperti ini? Yang seperti ini, Dia pasti suka kan? Karina. bisa bantu aku pasang nasi? Bisa, Pak. Sudah selesai. Kamu lagi apa? Sudah berapa kali aku bilang, lantainya dingin.
Ingat, pakai alas kaki. Terima kasih. Aku nggak mau kuliah di luar negeri. Cukup, Nadi. Kamu tahu, gara-gara kamu waktu itu, Arman Wiratama putus kerjasama dengan kita, dan buat grup Hartanto alami kerugian yang sangat besar. Aku nggak akan pergi. Aku harus dapat Arman. Apa yang terjadi? Perutku. Apa aku datang bulan? Karina, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Halo Nona Nadia, Karina Sutami sedang datang bulan. Dia sama sekali tidak hamil. Ibu Karina, Anda tidak apa-apa? Perlu saya antar ke rumah sakit? Tidak apa-apa. Penyakit lama. Istirahat sebentar juga sembuh. Tenaga hari ini sudah habis. Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Cuma lagi datang bulan saja. Ibu Karina, bagaimana kalau aku mengantarmu pulang naik motor? Baiklah. Karina, Arman Wiratama, bukannya kamu sedang dinas? kamu itu istriku. Badan kamu lagi nggak enak. Aku jadi khawatir. Kalau buat istri, lebih baik antar sendiri aja. Terus, istriku nggak boleh kena angin sekarang. Arman, sebenarnya kita di depan Davin nggak perlu acting kayak gini. Kenapa? Takut dia salah paham. Bukan, aku cuma anggap dia adik. Adik, Kenapa? Kamu pikir aku sudah tua? Mana mungkin, Direktur Arman? Anda baru 28 tahun, lagi masa jaya-jayanya. Tapi ya, kalau dibanding sama Davin, memang kelihatan lebih tua sedikit. cepat minum aja, biar mulutmu diam. Ini apa? Teh jahe gula merah. Direktur Arman perhatian juga ya. Orang yang kamu suka pasti beruntung. Takutnya, orang yang aku suka malah anggap aku sudah tua. Direktur Arman, bagaimana kalau Anda istirahat sebentar? Arya Pratama, apa kamu rasa aku sudah tua? Atau mungkin aku terlihat tidak punya aura anak muda? Direktur Arman, menurutku Anda ini punya pesona pria dewasa. Ada anak magang di dekat Karina. Dia lebih muda dariku. Anda khawatir, Nyonya, akan dibawa lari pria muda itu. Direktur Arman, Anda harus percaya diri. Anda adalah direktur utama grup Wiratama yang punya kekayaan triliunan. Pria muda itu tidak sebanding dengan Anda. Bagaimana kalau dia tidak suka aku, tapi suka fisik yang lebih mudah? Tidak bisa, aku harus mulai bersaing. Nona Nadia, ini salahku. Karena tidak becus kerja. Mohon beri aku satu kesempatan lagi. Kali ini, aku pasti akan buat Karina Sutami hancur berkeping-keping. Cuma andalkan sampah sepertimu. Rangga Prasetya. Lebih baik kamu pikir baik-baik. Apa rahasia Karina Sutami yang tidak diketahui orang lain? Kalau kamu tidak bisa temukannya, kamu tahu sendiri konsekuensinya. Rahasia. Karina Sutami? Selain bekerja di perusahaan periklanan, Karina Sutami juga seorang penyambut pernikahan. Apa? Penyambut pernikahan? Bagus. Ternyata begini ceritanya. Karina Sutami, aku lihat kali ini. Bagaimana cara kamu kabur? Rangga Prasetya, kenapa kamu ada di sini? Karina Sutami, sepertinya kamu masih ingat dengan aku, orang yang kamu jebak.
mantan pacarmu ini? Kakek Wiratama, mantan pacar Karina Sutami, bisa jadi saksi. Karina Sutami, dia adalah pengacau pernikahan yang Arman undang. Arman? Dan dia cuma nikah kontrak. Kalian, jangan asal bicara. Awal berani, tunjuk buktinya. Tuan Besar Wiratama, ini adalah riwayat percakapan Karina Sutami dengan klien sebelumnya dan tangkapan layar pembayaran. Semua sudah aku simpan. Karina Sutami, siapa sebenarnya identitasmu? Menyusup ke dalam keluarga Wiratama, apa tujuanmu? Aku. Cepat bicara! Benar, kakek. Karina, memang benar seorang pengacau pernikahan. Benar, kakek. Karina memang pengacau pernikahan. Kamu gila, kenapa malah mengaku? Apa yang kamu katakan itu benar? Tentu saja benar. Kakek Wiratama, Arman sendiri sudah mengaku. Mereka berdua cuma nikah bohong-bohongan. Tapi, apa ada hukum yang mengatur kalau aku tidak boleh suka pengacau pernikahan dan tidak boleh nikah sama dia? Kamu, Arman, mana mungkin? Kamu dan Karina sebelumnya tidak pernah punya urusan apapun. Mana mungkin kamu suka dia? Kamu suka Karina. Apa buktinya? Kakek. Lihat ini. Hari ini akhirnya aku bisa nikah dengan wanita yang aku cintai. Diam-diam selama bertahun-tahun. Hari ini, aku ketemu lagi dengan dia di perpustakaan. Kakek, Aku benar-benar suka Karina. Sudah sejak lama sekali. Aku benar-benar suka Karina. Sudah sejak lama sekali. Keluarga kita ini ternyata punya keturunan yang sangat setia. Nggak mungkin. Semua ini bohong. Oh, yang mana bisa? Cuma pakai bantuan teknologi. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Nadia, buktinya sudah ada di sini. Aku peringatkan kamu, jangan kurang ajar. Kakek, biarpun Arman suka Karina, tapi Karina hamil itu pasti cuma bohongan. Nona Nadia, aku tahu kamu ini karena Arman suka aku. Tapi kamu fitnah aku pura-pura hamil. Kakek, dia waktu itu juga fitnah aku. Kakek, aku punya bukti. Bisa buktiin kalau Karina cuma pura-pura hamil. Kakek, waktu itu dokter sudah periksa aku dan bilang kalau aku udah hamil 2 bulan, kalau kakek tidak percaya aku. Apa kakek juga tidak percaya sama dokter? Karina benar. Tolong suruh Nona Nadia keluar. Lepasin. Kakek, aku punya bukti. Ini foto-foto yang aku suruh orang diam-diam foto waktu awasi Karina. Dia itu wanita hamil. Mana mungkin bisa datang bulan? Apa? Dia itu ibu hamil. Mana mungkin datang bulan? Apa? Karina, kalau kamu benar hamil, lalu apa ini? Nona Nadia, kamu tidak bisa sembarang cari orang. Ambil foto lalu bilang itu aku. Aku udah tahu kamu bakal bilang begitu. Aku nggak cuma punya foto, juga ada video. Sekarang, apalagi yang mau dibilang? Nona Nadia, sebenarnya aku nggak ingin bicara soal ini. Tapi karena kami udah ungkit hal ini, maka aku harus kasih tahu kakek dan jelaskan semuanya baik-baik. Baiklah, aku akan dengar. Kakek, sebenarnya Arman, dia agak kurang kuat. Anak ini hadir. Memang sejak awal tidak mudah. Pernah sekali aku ke kantor Nona Nadia antar dokumen. Lalu Nona Nadia tak sengaja kunci aku di ruang rapat. Dia bahkan suruh orang bakar aku di dalam. Karina, apa yang kamu bicarakan? Sejak saat itu, aku sangat sulit jaga kandungan. Foto yang dia punya itu saat aku pendarahan. Benar, Nadia. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin Karina menderita sebanyak ini. Masalah putus kerja sama waktu itu, apa belum cukup jadi pelajaran? Bukan begitu. Nadia, yang dibilang Karina itu benar enggak? Nadia, yang dibilang Karina itu benar enggak? Memang benar ada kejadian seperti itu, tapi... Kalau gitu, nggak perlu diomongkan lagi. Antar kamu keluar. Tuan Besar, jangan sampai ditipu sama Karina si sialan itu. Dia itu tukang bohong. Jangan dipercaya. Orang yang sebelum ujian
Universitas soal materi sotekan. Biarin orang lain biayai hidupmu selama 10 tahun. Apa pantas dibanding dengan Karina? Armand, kamu benar-benar anggap dia kayak permata. Aku kasih tahu ya, yang dia incar cuma uangmu saja. Gak lama lagi, kamu bakal jadi sama kayak aku. Sayangnya, aku punya banyak uang. Bawa pergi. Kakek, kalau udah nggak ada urusan lagi, kami pergi dulu ya. Gimana? Aktingku bagus, kan? Istriku memang pintar banget. Hampir saja aku kena tipu juga. Kok kamu bisa punya foto zaman aku kuliah dulu? Kamu nggak mungkin benar-benar suka sama aku, kan? Mana mungkin. Kamu nggak mungkin benar-benar suka sama aku, kan? Mana mungkin? Gawat banget. Aku nggak mau ungkap perasaan segegabah ini. Bagaimana ini, bagaimana? Itu karena aku ini hobi fotografi. Pas aku ke perpustakaan, aku rasa komposisinya bagus banget. Makanya aku potret saja. Anggap saja ini takdir, kan? Benar juga. Kalau nggak ada foto-foto ini, kebohongan kita nggak bakal bisa ditutup. Iya. Aku lihat kamu udah tidur, tadi mau bangunin kamu. Arman, kamu benar-benar penakut. Ada apa, Bu Karina? Davin, menurutmu kalau ada laki-laki yang baik banget sama kamu, tapi dia bilang kalau dia punya pujaan hati yang dia suka, kenapa begitu? Bu Karina, yang kamu maksud bukan Pak Ahmad, kan? Kok kamu tahu? Bukan begitu, Bu Karina. Kamu sesuka itu sama dia, sampai rela jadi penggantinya. Bukan, aku... Pokoknya kalau aku suka sama wanita, pasti bakal berani jujur sama dia. Bukannya malah kayak dia yang main dua kaki. Dasar brengsek. Halo, Nona Nadia. Aku ada laporan baru. Apa? Arman ternyata punya cinta sejati yang nggak bisa dia miliki, sedangkan Karina nggak tahu siapa cinta sejati itu. Kalau aku pura-pura jadi sosok itu, pasti bisa usir Karina. Bukankah ini dokumen penting milik Arman Wiratama? Dia luka bawa. Kamu sudah dengar belum? Nona Nadia datang lagi cari direktur Arman kita. Tapi bukankah direktur Arman sudah nikah dengan wanita lain? Nona Nadia, kenapa masih datang cari dia ya? Kamu tahu apa? Alasan direktur Arman batal tunangan. Cuma karena marah Nona Nadia ketemu sama mantan pacarnya. Tapi sebenarnya di dalam hatinya, cinta sejati yang sesungguhnya tetap Nona Nadia. Arman, kamu dan Karina Sutami, cerai saja ya. Aku tidak akan pernah lagi ketemu sama mantan pacarku. Apa benar cinta sejati di hati Arman Wiratama memang Nadia Hartanti? Kamu tidak mungkin benar-benar suka aku, kan? Mana mungkin? Ternyata aku saja yang terlalu percaya diri. Kamu kenapa jadi gila begini?
Direktur Arman, ibu tadi datang ke sini. Dia minta aku kasih dokumen ini pada bapak. Tapi matanya tadi terlihat merah. Apa dia salah paham ya? Sekarang dia di mana? Tidak tahu, Direktur Arman. Dia langsung pergi setelah kasih dokumen padaku. Karina Sutami, kamu tidak akan bisa menang lawan aku. Nadia Hartanti sudah berbaikan sama Arman Wiratama. Sepertinya aku, istri kontraknya ini, sudah waktunya buat pergi. Ibu Karina, kamu sedih banget. Apa karena Direktur Arman lagi? Kalau sebuah hubungan bikin kamu sedih kayak begini. Jangan cerewet ya. Nanti malam temenin aku jalan-jalan ya. Ibu Karina senang gak? Senang kok. Karina, apa kamu sudah tidak mau sama aku lagi? Enggak kok. Direktur Arman, maaf kalau aku lancang. Tapi Anda dan Ibu Karina benar-benar berasal dari dua dunia yang berbeda. Kalau hubungan ini cuma kasih dia rasa sakit yang jauh lebih besar dari kebahagiaan, tolong lepasin dia. Kamu diam saja. Ibu Karina, apa aku salah ngomong? Orang kayak Direktur Arman yang biasa bawa mobil mewah. Mana mungkin mau rendahin diri buat naik motor bareng kita. Direktur Arman, kasta Anda dan Ibu Karina itu beda jauh banget. Dalam hubungan itu yang penting kesetaraan. Jangan dipaksakan. Kesetaraannya? Benar, dia sama Nadia Hartanti baru namanya setara. Setara dalam status, benar juga. Dia dan Nadia baru setara. Demi Karina, dia malah memaksakan diri. Jangan gila, duduk di belakang sana. Baik. Arman berani nggak datang ke lapangan basket buat tanding 1 lawan 1? Armand, kalau hari ini aku menang, kamu harus tinggalkan Bu Karina. Javen, Karina bukan barang yang bisa kamu jadiin bahan taruhan. Aku datang hari ini cuma mau peringatin kamu buat jauh-jauh dari istriku. Boleh saja, menang dulu baru bicara. Aku menang. Ingat ya, mulai sekarang jauhin Karina. Arman, biarpun gak ada aku, nanti bakal ada pria lain. Aku bisa temani Bu Karina makan di pasar malam, temani dia begadang, lihat matahari terbit. Kamu gimana? Aku saja, perbedaan kalian itu jauh banget. Kalau gitu, aku bakal selangkah demi selangkah. Ratain semua perbedaan itu. Kamu lagi apa? Nolak Karina. Apa aku punya kehormatan untuk antar kamu kerja? Oh Armand, kamu hari ini kenapa tiba-tiba kepikiran buat antar aku pakai motor listrik? Sesekali, coba jalani hidup pakai motor listrik, juga lumayan bagus. Sebenarnya kamu tak perlu... Gak apa-apa. Sebenarnya kamu gak perlu paksa masuk ke dalam hidupku. Bagaimanapun, cinta sejatimu itu Nadia. Lupakan saja. Biarkan aku nikmati saja keindahan momen ini. Aku antar kamu ke atas ya. Tak usah. Kita kan cuma suami istri kontrak. Kalau terlalu mencolok, nggak baik. Baiklah. Dadah. Suatu hari nanti, aku pasti akan terang-terangan antar kamu ke atas. Karina, akhirnya aku temukan buktinya. Kali ini aku mau lihat gimana kamu bisa bangkit lagi.
Arya, menurutmu hari apa aku harus pilih buat nyatakan cinta supaya nggak terlihat sembarangan? Arman, bukankah 2 hari lagi ultah Nona Karina? Anda bisa nyatakan cinta di pesta ulang tahunnya. Kalau begitu, pasti bakal buat dia ingat seumur hidup. Ide bagus. Kenapa aku tak terpikir, ya? Aneh, mati lampu. Karina, selamat ulang tahun. Aku pikir nggak ada yang ingat ultahku. Segala hal tentang kamu sangat berharga buat aku. Kamu kenapa baik banget sama aku? Karena aku Soal nikah kontrak kita sudah ketahuan. Arman, mending kamu jelasin semuanya. Apa maksudnya pernikahan kontrak? Arman, apa yang dibilang Nadia itu benar? Kamu bahkan berani bohongi kakek? Kakek, jangan marah dulu. Ini semua salah Karina. Sampai-sampai Arman jadi ikut nakal. Papa, jantung Bapak nggak boleh kena tekanan. Armand, kamu itu pewaris. Apa begini cara aku didik kamu? Demi kepentingan pribadi, kamu abaikan reputasi keluarga, bahkan sekongkol sama orang luar buat bohong. Orang luar? Siapa yang orang luar? Papa yang anggap aku pion dari kecil. Papa lah orang luar yang sebenarnya. Kalau posisi pewaris ini artinya cuma jadi boneka, maka posisi ini aku nggak butuh lagi. Kamu, Arman, dia sama sekali nggak pantas buat kamu. Lepasin. Ini, kamu, bahkan anak kalian pun palsu. Kakek, sekarang kakek harusnya sudah tahu siapa yang selama ini terus bohong. pengawal, usir penipu ini keluar. Pergi. Aku rasa kamu udah kelewat batas. Berhenti. Soal kehamilan palsu ini, aku minta maaf pada semuanya. Maaf ada gunanya. Kamu itu penipu. Diam. Kamu? Tapi kalau harus ulangi lagi, aku tetap akan pilih lakukan ini. Paman, Papa terus-menerus bilang kalau ini demi kebaikan Arman. Tapi apa Paman ngerti ceritanya? Apa Paman tahu kenapa dia meski harus bohong, tetap ingin lawan? Kurang ajar. Urusan keluarga kami bukan hakmu buat ikut campur. Cukup dari kecil sampai sekarang. Apa Bapak benar-benar anggap aku anak? Atau cuma buat penuhi obsesi kontrol Papa yang gila sebagai boneka? Lihat, selalu seperti ini. Saat 10 tahun, karena aku nggak berani naik kuda, Papa kurung aku di ruang 3 hari penuh. Saat 17 tahun, karena aku bicara lebih banyak sama temanku, Papa hampir buat aku kehilangan nyawa. Sekarang kekerasan yang sama terulang lagi, ingin usir orang yang paling aku cinta. Kali ini, aku nggak bisa dan nggak akan mengalah lagi. Ayo kita pergi. Armand, begitu keluar dari pintu ini, jangan pernah kembali lagi. Kali ini, aku pilih dia. Kamu? Maaf ya, Karina, aku udah hancurin hari ultahmu. Aku juga hancurin rencana pengakuan cintaku buat kamu. Pengakuan cinta? Iya. Awalnya, aku ingin di hari yang paling penting ini nyatain perasaanku sama kamu. Tapi sekarang, aku nggak mau nunggu lagi. Karina, aku cinta kamu. Terus, aku memang punya cinta pertama, tapi dia bukan orang lain.
Dia itu kamu? Apa? Karina, kamu masih ingat ini nggak? Armand, kamu. Demi permen ini, aku terus ingat kamu selama 10 tahun. Terus, gimana soal Nadia itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Itu semua cuma acting dia buat bohongin kamu. Sumpah demi apapun, aku nggak pernah sedikit pun naksir dia. Bodoh banget. Kamu bilang apa? Aku bilang, Arman, kamu itu bodoh banget. Kalau gitu, apa si bodoh ini boleh cium kamu sekarang? Ini suami siapa ya? Hebat di luar dan jago di dapur. Biar aku yang buka. Halo Direktur Arman, kami datang atas perintah Tuan Besar untuk ambil semua aset atas namamu yang merupakan milik keluarga Wiratama. Armand, tempat ini bahkan tidak sebanding dengan lemari pakaianmu. Asal bisa bersamamu, aku rela jalan ini. Lagi pula, di sisimu, aku baru bisa merasa kalau aku adalah diriku sendiri. Baik, kita punya tangan dan kaki, pasti bisa jalani hidup dengan baik. Direktur, Tuan Muda Arman sudah pindah bersama Nona Karina. Keluar dari apartemen mewah itu. Anak durhaka ini berani demi wanita seperti itu. Lawan aku. Kasih tahu semua perusahaan siapa yang berani pekerjakan dia. Gerti, cari masalah dengan grup Wiratama. Baik. Maaf Tuan Arman, kami tidak bisa pekerjakan Anda. Ibu Karina, aku dengar. Arman Wiratama diusir dari keluarga Wiratama. Kamu dan dia itu bukan berasal dari dunia yang sama. Apa kamu harus sekeras kepala itu? Darin Halim, aku tidak mau jadi penakut karena rasa takut pada hal yang tidak pasti. Sampai harus lepas Arman. Tapi, kalian berdua tidak sejalan. Lagi pula, apa kamu tidak merasa kalau cara ini sangat egois? Kehidupan orang biasa seperti kita. Arman tidak akan bisa jalani itu. Teman yang sejalan denganku ada banyak. Tapi Arman hanya ada satu. Selama dia mau, sesusah dan secapek apapun, aku akan temani dia. Sayang, aku sudah pulang kerja. Kamu mau makan apa? Aku pulang untuk masak buat kamu. Sayang, hari ini kantor ada lembur. Aku akan pulang sangat malam. Kamu tidak perlu tunggu aku. Aneh. Perusahaan baru Arman, kenapa tiap hari lembur? Nadia Hartanti, mau apa kamu kesini? Kamu pakai baju yang mewah dan bagus. Kerja di sini. Tapi apa kamu tahu? Apa yang Arman lakukan buat kamu? Dia kan juga sedang kerja. Kerja? Kamu tidak sebodoh itu kan? Sampai tidak tahu apa-apa. Gara-gara kamu, Pak Wiratama sudah berperintah. Di seluruh kota utara, tidak ada yang berani bekerjakan Arman. Apa? Kalau kamu ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, ikut aku.
Hei, kamu kerja yang benar. Kalau enggak, aku pecat kamu. Terima kasih sudah kasih aku kesempatan ini. Karina, kamu lihat sendiri kan? Arman begini gara-gara kamu. Dia jatuh miskin sampai titik ini. Apa kamu tega? Hantar saja tiap malam dia pulang, selalu pijak bahunya sendiri, dan nggak kasih aku lihat. Karina, kamu cuma bawa sial buat Arman. Kalau kamu beneran sayang sama dia, sebaiknya secepatnya tinggalin dia. Terima kasih, bos. Arman, ini upahmu buat hari ini. Terima kasih, Pak. Pakai uang ini, aku bisa beliin Karina makanan kesukaannya lagi. Karina? Kok kamu ada di sini? Arman, bukannya kamu bilang sama aku kalau kamu kerja di perusahaan besar? Kamu bohong. Aku nggak maksud bohongin kamu. Aku nih laki-laki, tanggung jawabku buat nafkah keluarga. Sekarang, aku bukan lagi pewaris grup Wiratama. Apa kamu bakal malu punya suami kayak aku? Karina. Armand, dah pisah aja. Kenapa? Kita memang nggak berasal dari dunia yang sama. Karina, besok aku bakal cari kerja sampingan lagi. Kamu percaya sama aku, hidup kita pasti makin baik. Jangan berjuang lagi, Arman. Kita nggak bakal bisa bahagia. Ini cuma usaha yang sia-sia aja. Karina, kamu kenapa? Apa orang keluarga Wiratama ngomong sesuatu sama kamu? Jangan dengerin mereka. Asal kita berdua saling cinta, itu udah cukup. Jangan kekanak-kanakan, Arman. Lepasin aku, ya? Karina? Arman, pergilah jalanin hidup yang harusnya milikmu. Asal kamu hidup baik, aku udah puas. Karina, kamu harus tahu, sebagai pewaris keluarga Wiratama, Arman gak pernah menderita kayak gini sebelumnya. Ini semua gara-gara kamu. Ternyata dia udah berkorban sebanyak ini. Dasar bodoh. Aku yang udah celakain dia. Bener, emang kamu penyebabnya. Keegoisanmu yang bikin dia jadi kayak sekarang. Coba lihat dia. Apa hati nuranimu gak sakit? Karina. Apa haknya? Biarin orang lain berkorban buat kamu? Apa kamu pantas? Aku gak berhak. Baguslah kalau kamu sadar diri. Kalau emang masih punya hati, cepetan putusin dia sekarang juga. Armand, aku udah pernah bilang sama kamu sebelumnya. Dia bareng sama kamu cuma karena uang kamu aja. Dia sama sekali gak pantas buat kamu. Bohong! Karina sama sekali bukan orang kayak gitu. Pergi! Armand, apa kurangnya aku dibanding Karina? Di mataku, kamu bahkan tak patut dibandingin sama dia. Armand, Kalau kamu jahat, jangan salahin aku kalau aku lebih kejam. Kalau aku susah, kalian semua juga jangan harap bisa tenang. Enggak, aku kasih kamu kesempatan buat balas dendam. Kamu mau? Gak tahu gimana kabar Arman. Dia pasti udah kembali ke keluarganya kan? Karina, sudah lama tak bertemu. Rangga, masih belum mati. Ya, aku sama sekali gak mau lihat sampah sepertimu. Aku jadi seperti sekarang ini, bukankah ini semua berkat dirimu? Dasar gila. Coba lihat ini. Kerja yang benar, kalau tidak aku akan memecatmu. Tadi sangka Arman cukup berani. Udah begini pun masih keras kepala. Menurutmu, apa dia mikirin kamu? Di mana dia? Kasihannya. Dia jadi begini sekarang, bukankah itu juga berkat dirimu? Kalau tujuanmu kesini hari ini hanya untuk membuatku muak, maka kamu sudah berhasil. Sekarang kamu bisa pergi.
Apa kamu mau Arman ninggalin kamu? Kalau mau, aku bisa bantu kamu. Apa maksudmu? Alasan dia tak kembali ke rumah hanya karena dia masih berharap bisa menikahimu. Jadi, asal kamu nikah denganku, dia pasti akan menyerah. Nikah denganmu? Kamu hanyalah ulat dari selokan. Tak pantas. Udah diajak bicara, malah milih jalan kasar. Nadia, ternyata semua ini ulahmu. Apa sebenarnya maumu? Karina, apa kamu udah lupa tempat ini? Bukankah ini tempat kamu dan Arman adain pernikahan? Benar sekali. Kalau waktu itu kamu nggak merusak pernikahanku, aku pasti udah lama nikah dengan Arman. Tapi dia sama sekali tidak mencintaimu. Cucuk mulutmu. Dulu kamulah yang hancurin hidupku yang sempurna. Hari ini aku juga akan hancurin hidupmu. Apa maksudmu? Aku sudah kirim fotomu sama Rangga ke Arman. Coba tebak gimana dia habis melihatnya. Kamu hanya akan buat dia makin membencimu. Dia tentu saja nggak akan pernah tahu. Mulai hari ini, kalian berdua tak akan pernah bertemu lagi. Di matanya, kamu hanyalah wanita murahan yang tidak setia. Kamu? Setelah pernikahan ini selesai, wanita ini milik kalian. Mulai hari ini, aku tak mau lagi dengar kabar apapun tentang wanita ini, bahkan sekecil apapun itu. Karina, kamu sudah tertipu lagi. Kalian ngapain? Jangan diam saja. Cepat kejar dia. Mau lari kemana? Karima, Arman, jangan gerak bangsat. bagaimana kamu bisa temukan tempat ini? Apa kamu sudah lupa? Kalau bukan karena Karina dulu, aku hampir saja nikah sama kamu di sini. Kamu pikir aku tidak bisa lihat trik kamu itu? Ke Arman. Aku lakukan semua ini karena kamu. Apa kamu sudah lupa? Kalau bukan karena dia dulu, kita sudah lama nikah di sini. Semua ini salah dia. Yang salah itu kamu. Aku tidak pernah suka sama kamu. Bahkan kalau tidak ada Karina, aku juga tidak akan nikah sama kamu. Arman Wiratama, aku sudah lakukan banyak hal buat kamu. Apa kamu tidak merasa sedikit pun? Di mataku cuma ada Karina. Sejak pertama kali aku lihat dia, aku sudah tahu kalau dia satu-satunya wanita yang akan aku nikahi. Arman, Karima, halangi dia. Sudah dibilang jangan gerak sialan. Kamu tidak mengerti bahasa manusia ya? Karina. Nadia Hartanti, apa yang harus aku lakukan supaya kamu lepaskan Karina? Arman, boleh saja kalau mau aku lepaskan dia. Asal kamu setuju buat bersamaku, aku akan lepaskan dia. jangan. Rangga Prasetya, kamu cari mati ya? Arman Wiratama, kamu tidak punya pilihan sekarang. Baik, aku setuju. Karina, kamu lihat sendiri kan? Nggak peduli betapa besar cinta kalian. Akhirnya dia sama aku juga. Cukup, aku udah setuju sama kamu. Cepat lepas dia. Arman, kamu pikir aku bodoh? Kalau aku lepas dia sekarang, apa kamu masih mau urus surat nikah? Setelah subuh, kita pergi urus surat nikah. Nanti baru aku lepas dia. Kebetulan banget, pas lagi di sini. Ayo kita urus pernikahan kita yang tertunda. Kebetulan aku juga bawa cincinnya. Arman, pakai ke jariku. Jangan setuju. Kenapa kamu nggak mau tolong Karina? Mau. Karina, drama ini seru banget. Ya, lihat Arman nikah sama cewek lain gimana rasanya? Aku kasih tahu ya. Kamu nggak apa-apa? Jaden, kok kamu bisa di sini? Aku yang minta dia datang buat bantu. Arman, aku kesini bukan buat bantu kamu. Ini karena Bu Karina. Makasih ya. Arman, karena kamu udah bohong sama aku, kalian semua mati aja. Kalian cepat pergi.
biar aku yang urus di sini. Baik. Karina, kita jangan pernah berpisah lagi, ya? Iya, nggak akan pisah lagi. Apa aku ini juga perusak pernikahan? Kamu sih masih jauh banget. Tapi apa kamu udah lama tahu aku ini perusak nikah? Makanya kamu sengaja manfaatin pernikahan sama Nadia buat mancing aku keluar? Benar. Terus kalau hari itu aku nggak datang, apa kamu bakal tetap nikah sama dia? Gak akan. Aku bakal cari segala cara, cepat atau lambat aku bakal bikin kamu lihat. Kalau begitu, selamat ya Pak Arman. Sudah dapetin hatiku. Mumpung lagi semangat, ayo pulang buat malam pertama. Dasar genit. Masa sama istri sendiri pulang buat malam pertama? Dibilang genit sih. Karina, sekarang aku udah gak punya apa-apa lagi. Cuman sisa kamu saja. Asalkan bisa bareng kamu, aku bakal senang banget. Aku bakal bikin kamu jadi wanita paling bahagia di seluruh dunia. Aku percaya sama kamu.